Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi. pagi. Berikut tugas demonstrasi kontekstual modul 23 praktek coaching alur kita dari kelompok 3. Saya sendiri, perkenalkan saya Sahid Laupe dari SMA Negeri 1 Kombeng. Dan saya Herpina Martangi Sianturi dari SMP Negeri 5 Sangkulirang. Saya Fatminiti dari SMK 2 Bengalon. Berikut demonstrasi kontekstual kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fatmi. Waalaikumsalam Pak Sahir. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bapak. Baik. Ibu Fatmi, sebelum memulai coaching hari ini, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu, boleh? Boleh banget Pak, silahkan Bapak. Oke. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Ibu. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apa saja rubrik penilaian? Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Bagaimana coachee merespon, menanggapi pertanyaan dari Ibu? Jangan lupa dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada kreatif, dan yang penting memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan ke Ibu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Bapak, jadi pada saat saya akan melakukan coaching nanti bersama Bu Herpina, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini adalah menggunakan alur Tirta Pak. Terus yang kedua, saya membuat pertanyaan berbobot. Yang ketiga adalah saya mendengarkan aktif Pak. Itu. Baik. Kemudian ada nggak kompetensi yang mau dikembangkan secara spesifik Ibu? Baik Pak, nanti saya yang secara spesifik ya Pak ya, kompetensi Iya yang akan Bu. saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak, terus sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu saja sih Pak. Baik. Uh, Pertanyaan terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses. Baik Pak, jadi indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini yaitu saya ingin coaching nanti menemukan solusi Pak dari permasalahan yang coaching hadapi. Itu Pak indikatornya. Baik, Ibu Fatmi, demikian dulu ya Bu, bincang-bincang kita. Silahkan melakukan coaching dengan semaksimal mungkin. Setelah proses coaching selesai, kita ngobrol lagi ya Bu. Baik Bapak, terima kasih ya Pak Baik, ya. baik. Semangat Bu Fatmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Herpina. Selamat pagi Bu Fatmi. Bagaimana kabar pada pagi hari ini Bu Herpina? Luar biasa baik Bu, karena saya bisa bertemu dengan Bu Fatmi di sini. Oh iya, sama Ibu Herpina. Bu Herpina, saya lihat ini sepertinya di raut wajah Ibu ini ada raut muka yang ada menyimpan sesuatu masalah nih. Bukan begitu Kak Bu Herpina? Iya, benar Bu.
Ya, baik. Kita ada waktu nih, mungkin 15 menit sampai 20 menit. Nah, silahkan Ibu Herpina ceritakan. Ada apa? Baik, terima kasih Bu atas kesempatan pada pagi hari ini, yang mana saya di sini bisa mengutarakan apa yang terjadi di sekolah kami. Nah, Bu, kalau di sekolah kami itu, ini nah kan kita sudah di era yang bukan lagi hanya mendengarkan ya, anak-anak itu bukan hanya mendengarkan saja, tetapi ini sudah di era yang mana anak-anak itu menerima pembelajaran itu secara bervariasi. Jadi tidak monoton seperti ceramah seperti dulu-dulu. Nah, di sini saya agak gimana ya, bagaimana supaya rekan sejawat sejawat itu mengajar dengan menggunakan contoh. Kami itu kan ada infokus, walaupun memang internet di kami itu agak susah gitu nah sama listrik juga. Tetapi sebagai guru harus berupaya juga bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Gitu, Bu. Oh, berarti di sekolahan Ibu itu masih banyak ya guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya, Bu ya? Iya, benar, Bu. Masih monoton nih, Bu. Jadi anak-anak itu masih hanya mendengar saja. Jadi belum ada yang setiap hari contoh menggunakan infokus, membuat materi dalam bentuk gambar ataupun audio dan lain sebagainya. Oke, baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Besar harapan saya nanti rekan sejawat itu bisa eh, apa ya berubah gitu ya, berubah supaya pembelajaran yang dilakukan itu bervariasi sehingga anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan dan pembelajaran juga yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Seperti itu, Bu. Baik Bu. Jadi Bu Her Baik Bu. Jadi Bu Herpina ini menginginkan perubahan ya Bu ya. Perubahan seperti apa yang Ibu harapkan? Yaitu Bu, bahwa teman-teman saya itu maunya berkolaborasi dan mau maju cara pembelajaran kami di kelas, yaitu tadi dengan menggunakan pembelajaran bervariasi juga, sehingga anak-anak bisa eh, senang, jadi tidak ngantuk-ngantuk seperti itu, karena hanya teacher center. Jadi ada baiknya kita juga student center seperti itu, Bu. Jadi berpusat kepada anak-anak. Berarti intinya Ibu Herpina ingin pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Iya, Nah Bu, benar, Ibu. sementara pembelajaran Nah, Bu, sementara pembelajaran bervariatif itu kan levelnya 10 ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira ini Bu, di sekolahan Ibu Herpina sendiri, levelnya sudah sampai di mana ya? Kalau sekarang ini menurut saya masih di level 6, Ibu. Nah, kalau kira-kira pendapat Ibu nih di level berapa yang Ibu inginkan di sekolahan Ibu? Baik Ibu, ini kan tidak bisa secara signifikan ya Bu ya, langsung ke angka 8, 9 seperti itu. Tetapi besar harapan saya nantinya bisa ke level 7 Ibu, berlahan-lahan di dalam semester 2 ini. Baik, Bu. Nah, Bu, untuk naik ke level 7 tadi ya, Bu ya, kira-kira nih langkah yang ingin atau Ibu coba lakukan di sekolah untuk melakukan tersebut nih apa, Bu?
Yaitu rencana saya ke depannya ya Ibu dengan cara mentoring ke teman-teman dan apa yaitu untuk supaya ada perubahan di dalam pembelajaran. Dan yang pertama juga saya akan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah dan apabila memungkinkan kami akan mengadakan workshop Ibu. Baik, jadi Ibu tadi selain mentoring workshop ya Bu ya. Iya benar. Nah, kira-kira ini Bu yang paling nyaman untuk dilakukan strategi ini yang mana Bu, mentoring atau workshop? Kalau menurut saya untuk saat ini mentoring dulu yang kita adakan di sekolah bersama dengan kepala sekolah dan besar harapan saya dengan diadakannya mentoring maka perubahan cara ya pembelajaran di sekolah kami berubah. Kira-kira lagi nih Bu, siapa yang membantu Ibu untuk melakukan mentoring tersebut? Yang pasti rekan sejawat dan kepala sekolah tentunya Ibu. Jadi kami berkolaborasi. Baik, berarti nanti Bu Herpina akan melakukan kolaboratif dengan rekan guru yang lain ya Bu ya? Iya, benar Ibu. Nah Bu, kita ini kan sudah di penghujung pembicaraan ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan atau perbincangan kita pada pagi hari ini Ibu? Iya, Ibu. Terima kasih ya, Bu ya. Untuk pertemuan kali ini saya sangat lega, saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan Bu Padmi sehingga saya bisa mendapat cara bagaimana pembelajaran yang bervariasi di sekolah kami. Jadi tadi dengan metode mentoring nanti akan kami laksanakan di dalam semester 2 karena ini sudah hampir di ujung semester 1. Seperti itu, Ibu. Wah, saya sudah nggak sabar nih Bu menunggu cerita Ibu nanti ya Bu ya untuk melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bu ya percakapan kita. Nanti lain waktu kita ngobrol lagi tentang perubahan apa yang dilakukan. Semoga Baik. kita sehat Bu ya Iya, Ibu. dan Terima bisa kasih. berbincang lagi. Iya, Bu. Ya, saya akhiri Bu ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat pagi Bu Padmi. Semangat pagi Bapak. Eh, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Herpina ya Bu. Benar Bapak. Baik. Ini sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal ke Ibu, boleh? Boleh Bapak. Baik. Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat eh, melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Silakan, Bu. Baik, Bapak. Tadi saya sudah melakukan coaching bersama Bu Herpina, Pak. Nah, pada saat saya melakukan coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan rasa tanggung jawab. Terus, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang menemukan solusi-solusinya. Begitu Bapak. Baik. Ibu, tadi saya amati ya, pada saat Ibu coaching, menurut saya sebagai seorang observer ya, proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Artinya sudah ada tujuannya, sudah ada identitasnya, kemudian rencana aksi, sampai tanggung jawab. Nampak sudah kelihatan Ibu alur Tirtanya. Kemudian ditambah tadi Bupati sudah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Herpina dan memancing Ibu Herpina untuk menggali potensinya luar biasa. Kemudian pada akhirnya Ibu Herpina
Herpina bisa menemukan sendiri solusinya. Itu yang saya Iya, Pak. dapat dari Ibu Herpina. Baik, Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan terkait setelah melakukan coaching tadi, Bu Fatmi? Baik, Pak. Jadi, kompetensi yang saya lakukan setelah melakukan coaching tadi, Pak, saya ingin memahami lagi proses Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja sih, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol kembali Iya, untuk Bapak. acara coaching-coaching berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi Pak Sahir, apa kabarnya? Pagi, Bu Ervina. Baik, baik Ibu, kabar baik. Ibu sendiri gimana kabar Ibu? Luar biasa baik karena hari ini ada pertemuan Oh, dengan Pak Sahir. Ya, oh, baik Pak. Hari ini ada kegiatan koci ya Pak ya untuk iya Ibu. iya. Baik, Bapak, sebelum memulai coaching pada pagi hari ini, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Bapak. Nah, yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, yaitu pada coaching kita hari ini, coach tadi sebagai Pak Sahir dan coach sebagai Ibu Patmia. Nah, di Iya Bu. sini saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, yaitu apakah Pak Sahir sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Yang ketiga, bagaimana Koci merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Kemudian, jangan lupa ya Pak ya, bahwa prinsip daripada coaching itu yaitu yang pertama, kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dimiliki oleh coach tersebut. Kemudian pertanyaan pertama ini yang saya ingin sampaikan ke Bapak, bisa ya saya bertanya ya Pak ya? Silakan Ibu. Ya, baik. Kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada Koci kali ini? Baik, eh, sedapat mungkin saya bisa menggunakan alur tirta ya Bu. Ada tujuannya, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Kemudian mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. eh, yang terpenting menjadi pendengar yang aktif. Itu Bu, Ervina. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kali ini kompetensi yang secara spesifik mungkin di mendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik. Nah, pertanyaan terakhir ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik, eh, saya sangat memimpikan nanti biar coachingnya dapat menemukan sendiri solusinya. Jadi setelah kita melakukan coaching, si coach bisa menemukan sendiri solusinya. Itu Bu. Baik, baik. Iya, demikian dulu ya Pak untuk praobservasi pagi hari ini. Silahkan melakukan kegiatan coaching. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Siap, siap Ibu. Baik, selamat pagi Pak. Pagi Bu Hervina. Assalamualaikum Bu Fatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sahir. Oke, Bu. Mana kabar, Bu Patmi? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak bagaimana kabarnya? Baik, baik, Ibu. Bu Patmi kemarin ada, saya dihubungi Bu Herpina, kalau Ibu ada ngomong ke saya, Bu, ya, sesuatu ya. Betul Bapak. Iya. Sebelum Ibu bicarakan masalahnya, ini kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya, Bu. Ah, Boleh Bapak, kebetulan. Silahkan ceritakan permasalahannya. Mana tahu kita bisa saling sharing dan membantu. Silakan, Bu. Baik Pak, makasih ya Pak Sahir ya. Ya, Jadi Bu. begini Pak, mm, saya itu beberapa hari ini Pak, beberapa bulan ini mengamati sih rekan teman di sekolahan Pak. Saya perhatikan dalam mengajar mereka itu masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah ya Pak ya. Ya, Padahal Bu. kan yang kita ketahui perkembangan zaman semakin canggih, teknologi, pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau Pak terjadinya perubahan. Nah, mereka itu hanya mengandalkan mengajar konvensional saja Pak. Sehingga pembelajarannya kurang bervariatif, ya seperti inilah. Seperti itu Pak. Berarti di sekolahan Ibu itu eh, boleh dikatakan bahwa pembelajarannya masih kurang bervariatif ya, Ibu. Betul Bapak. Oke. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Betul, Pak. Dari percakapan kita hari ini ya, Pak ya, saya itu ingin adanya perubahan pengajaran di sekolahan saya sih, Pak. Itu. Baik. Jadi Ibu inginkan adanya perubahan yang ke arah yang lebih baik tentunya, Bu ya. Betul, Pak. Uh, Ibu kalau boleh tahu perubahan seperti apa yang Ibu inginkan, Bu? Jadi saya itu, Pak, ingin adanya perubahan dalam hal mengajar tentunya, Pak. Jadi perubahan sekarang kan banyak tuh, Pak, model pembelajaran, metode pembelajaran yang divariasikan karena pembelajaran itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka itu tidak usah lagi lah Pak. Memang betul ada memang sedikit ceramah Pak, tapi setidaknya dikolaborasikan dengan perkembangan teknologi. Karena bagi saya dengan pembelajaran yang berbasis teknologi akan meningkatkan motivasi siswa tentunya. Mungkin di sekolahan itu mungkin merasa enak ya Pak ya, sudah pembelajaran dengan metode seperti itu, tapi tanpa melihat kemajuan teknologi. Seperti itu Bapak. Baik. Berarti kalau misalnya Bupati menginginkan pembelajaran yang bervariatif, itu kan kalau misalnya kita main level, itu level 10 ya, Bu. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini ya, di level berapa Ibu di sekolah Ibu sekarang? Nah, kalau untuk level di pembelajaran bervariatif itu di level 5 Bapak. Artinya masih perlu dikembangkan lagi ya, Bu. Betul Bapak. Baik. Sekarang nih, langkah-langkah yang pernah Ibu coba atau yang ingin Ibu coba lakukan di sekolah untuk melakukan perubahan tersebut seperti apa, Bu? Langkah-langkah Ibu. Baik Pak, jadi langkah-langkah yang ingin saya coba di sekolah untuk melakukan perubahan itu yaitu yang pertama adalah saya mau melakukan kegiatan mentoring Pak. Terus pendampingan individu, tatap muka, face to face tentunya Pak ya kepada rekan sejawat saya. Baik, saya tangkap ada mentoring, kemudian ada uh, membentuk komunitas sebut dengan teman-teman di sekolah. Uh, yang ingin saya tanyakan adalah Betul. Ibu kan akan ada melakukan
bantuan ya Bu dari rekan guru seperti mana yang Ibu lakukan di sekolah? Pak, diulangi lagi Pak pertanyaannya karena Baik, jaringan di tempat saya kayak kurang bagus. oh baik. Ibu tadi ada semacam mentoring, kemudian ada Ibu katakan bahwa Betul. mungkin bisa melakukan dengan face to face dengan rekan guru. Betul. Kira-kira eh, ada lagi nggak selain selain itu Bu yang bisa Ibu kembangkan selain mentoring face to face? Baik, baik Pak, saya yang akan saya kembangkan nanti yaitu saya akan melakukan berkoordinasi tentunya Pak Ais untuk menyampaikan gagasan saya pertama ke kurikulum nanti tentang workshop sih Pak, tentang pembelajaran inovatif sehingga untuk menggerakkan rekan-rekan saya, oh ternyata memang menarik pembelajaran inovatif ini. Gitu, Pak. Baik, luar biasa Ibu Patni. Ibu, kalau misalnya kita bandingkan ya antara mentoring, kemudian workshop, kira-kira yang nyaman menurut Ibu yang mana Bu ya? Saya akan melakukan kegiatan workshop dulu, Pak. Oke. Tentunya dalam hal ini pasti Ibu ada dibantu dengan rekan-rekan di sekolah ya Bu. Kira-kira siapa yang bisa Betul, membantu Ibu di Bapak. sekolah? Yang Eh, oke, iya, Bapak. yang bantu Silakan, itu Pak. siapa Ibu? Artinya yang Jadi, membantu nanti Ibu untuk melakukan hal tersebut siapa saja Ibu di sekolah? baik, Bapak. Baik, Bapak. Jadi nanti pada saat kegiatan tersebut, tentu rekan sejawat saya yang paham ya, Pak, ya, dengan saya. Kemudian nanti saya akan meminta bantuan tentunya kepada kurikulum serta berkoordinasi dengan kepala sekolah itu tentang kegiatan saya. Baik, Ibu akan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan Betul, kurikulum. Artinya betul, ada Bapak. semacam kolaborasi ya Bu. Iya, Pak. Baik, Betul, Bapak. Ah, baik. Ibu ini sudah di penghujung perbincangan kita. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan hari ini Bu? Wah, luar biasa sih Pak perbincangan kali ini Pak ya. Yang tadinya permasalahan itu mengganjal di hati saya, setelah saya berbicara dengan Pak Sahir tentunya saya itu punya gambaran Pak, oh ternyata seperti ini atau langkah seperti ini yang nanti saya akan sampaikan dan kegiatan yang pertama kali yang saya lakukan untuk melakukan pendekatan tentang pembelajaran inovatif bersama rekan-rekan saya supaya tergerak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sekarang ini saya sudah mulai, oh ada gambaran seperti itu. Baik. Ah, dengan mendengar dari Ibu Patni, saya kok nggak sabar ya. Ingin ingin apa namanya ngobrol lagi dengan Ibu. Cuma karena Iya, waktu kita Bu. sudah habis, berharap nanti ke depannya kita bisa sharing kembali. Semoga kita semua sehat ya Bu. Bu Patni Iya, sehat, Pak. kita semua sehat. Amin. Jadi sekolah kita ke depannya lebih maju. Baik, Benar, terima Pak. kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi Pak Sahir. Pagi Bu Ervina. Iya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Patni. Iya Ibu. Baik, Tadi kami sudah melakukan coaching. baik Pak. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak ya. Ya, Iya, apa saja ya yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? baik. Tadi saya sudah coba dalam proses coaching tadi mencoba menggunakan alur cerita. Saya mencoba menanyakan tujuan,
kemudian mengidentifikasi masalah Ibu Patmi, kemudian rencana aksi. Nanti kedepannya Ibu Patmi mau seperti apa actionnya, kemudian sampai ke tanggung jawab Ibu. Baik, Tadi selain alur kita, uh, sedapat mungkin tadi memberikan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Itu Bu. baik Pak, luar biasa ya coaching hari ini. Nah, Iya Bu. menurut saya sebagai seorang observer, proses coaching yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan Bapak sudah berusaha untuk memaksimalkan potensi coaching dengan memberi pertanyaan-pertanyaan ke eh, Ibu Patmi tadi dengan pertanyaan yang berbobot sehingga Koci tadi atau Ibu Patmi tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Ya Pak ya, benar ya Pak ya? Iya Bu. Betul Bu, betul Bu. Baik, yang terakhir ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan terkait setelah melakukan coaching tadi? Baik, yang ini sistemnya one shoot one kill. Jadi satu pertanyaan bisa langsung merubah pemikiran si koci. Saya kira itu Bu. Baik, luar biasa sekali Pak ya pertemuan untuk hari ini yaitu coaching dengan Bu Patmi. Saya senang bertemu dengan Pak Sahir. Terima kasih atas pertemuan Saya ini. juga Bu. Kita tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Iya, Terima kasih Ibu. sama-sama Pak. Selamat pagi Bu Erpida. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bu Herpina. Selamat pagi Bu. Wah, bagaimana kabarnya Ibu pada pagi hari ini? Luar biasa baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, Bu Herpina, baik. Bu Herpina, Ya, saya mendengar Ibu mau melakukan coach dan kucing, kegiatan kucing ya Bu ya, kepada Pak Sahir ya. iya benar sekali Ibu. Baik, sebelum memulai kegiatan kucing Bu, sebaiknya sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan sama Ibu ya Bu. Iya siap Ibu. Baik, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Ibu. Nah, pada kegiatan Kuci, kita hari ini, Coach dan Kuci akan saya amati, Bu. Dan nilainya sesuai rubrik penilaian, diantaranya apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Terus yang ketiga, bagaimana Kuci merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya Bu ya, dengan prinsip Kuci diantaranya kemitraan, kreatif, memaksimalkan potensi yang dimiliki Kuci Bu ya. Oke, Bu, sebelum pertanyaan, Ibu melakukan kegiatan tersebut, saya ini ada beberapa pertanyaan Bu. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coach kali ini? Baik, Ibu, terima kasih. Untuk kompetensi hari ini, dalam kegiatan coaching pada pagi hari ini, saya akan melakukan alur tirta yang mana yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, Ibu, saya akan menjadi pendengar yang aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik, Bu. Nah, Bu, dari kompetensi mana yang Ibu kembangkan nih, Bu, secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, Ibu, yang pasti alur cerita iya, dan yang
saya akan tonjolkan yaitu adalah pendengar yang aktif dan memberi nanti dengan pertanyaan yang berbobot Ibu. Itu saja. Oke, baik Bu ya. Bu, pertanyaan terakhir ini. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses koci kali ini? Yaitu Bu bahwa Koci bisa menemukan apa solusi daripada permasalahan yang dia alami. Seperti itu Bu. Oh, bagus sekali Bu. Bu, sekian dulu Bu ya pertanyaan pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching. Nanti setelah proses kegiatan coaching sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Siap Ibu dengan Iya. senang hati. Baik Bu, selamat ya Bu ya bercoaching. Dan selamat pagi Bu Herpina. Selamat pagi Ibu. Baik, selamat pagi Pak Sahir. Selamat pagi Bu Ervina. Bagaimana kabarnya Pak pagi hari ini? Saya olahraga saya sehat Bu, sehat. Cuma jiwa saya agak kurang terganggu Ibu, agak terganggu. Iya, sepertinya Bapak ada masalah ini ya, kelihatan dari Ah, raut wajahnya. Begitukah Pak? betul Ibu, betul. Kira-kira kita ada waktu Pak, ini 15 menit sampai 20 menit. Ya silahkan Pak, diceritakan permasalahannya apa ya Pak ya? Baik. Berangkat dari kegelisahan siswa saya Bu. Siswa kami itu kalau di jam terakhir mereka kurang bersemangat. Ada yang mengantuk lah, ada yang pokoknya konsentrasi. Kebetulan di sekolah kami itu full day ya Bu. Jadi mereka pulang jam 3.45 sore. Nah, di saat selesai jam istirahat kedua, mereka kurang konsentrasi di situ. Mereka sepertinya mau pulang saja, tidak betah di sekolah. Nah, saya coba uh, melakukan pendekatan ke mereka, memanggil mereka bertanya, karena saya lihat tidak semua mata pelajaran, Ibu. Nah, setelah saya gali mereka, ternyata mereka ada beberapa yang kurang bersemangat. Kenapa kurang bersemangat? Karena pembelajaran yang diberikan itu kurang kurang menyenangkan, Ibu. Pembelajaran yang monoton, masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Sementara kan sekarang sudah pembelajaran abad 21 ya Bu. Iya, benar. Jogjanya sudah memakai teknologi. Di sekolah sudah banyak fokus, ada yang fokus, kemudian listriknya bagus, tinggal kita mainkan saja. Itu masalahnya Bu Ervina. Baik, berarti di sekolah Bapak masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang masih kurang bervariatif ya Pak ya? Iya Bu. Baik Pak. Terutama guru-guru yang sudah senior itu Bu, mereka sepertinya hanya mengandalkan ceramah Bu. Baik Pak. Dari yang kita bicarakan pada pagi hari ini, kira-kira apa ya yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pagi hari ini? Saya ingin ada sebuah perubahan Ibu Ervina, ada perubahan di sekolah saya yang kedepannya bisa merubah siswa saya menjadi yang aktif, tidak lagi ngantuk di jam terakhir, tapi tetap semangat.
Iya, benar, Pak. Berarti anak-anak itu walaupun jam terakhir tetap semangat belajar ya, Pak ya? Iya, Bu. Iya, baik Pak. Pak, perubahan seperti apa ya yang Bapak Sahir harapkan di sekolah? Baik. Eh, saya ingin pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, tentunya pembelajaran yang berpihak ke murid, Ibu. Iya, Jadi segalanya untuk murid. Siswa senang belajar, siswa semangat belajar. Tentu ada beberapa faktor atau langkah-langkah nanti akan kami kembangkan, Ibu. baik. Berarti intinya Bapak inginkan pembelajaran yang bervariatif. Nah, sementara pembelajaran bervariatif itu kan levelnya 10 ini Pak. Kira-kira di Ya, sekolah Bapak Sahir itu levelnya sudah sampai di mana ya Pak ya? baik. Memang kalau mau sempurna level 10 ya, Bu. Iya. Namun di sekolah kami itu mungkin karena situasi demikian masih di level level 5 lah, Bu, di sekolah saya. Baik, Pak. Baik, Pak. Kira-kira di level berapa ya yang Bapak inginkan di sekolah nantinya? Baik. Karena ini awal ya, Bu. Saya pikir sampai level 7 pun sudah alhamdulillah sudah bagus dari kami. Baik, Pak. Nah, sekarang langkah-langkah yang ingin Bapak coba lakukan di sekolah untuk melakukan perubahan tersebut apa ya, Pak ya? Baik. Mungkin saya mencoba melakukan mentoring, Bu. Mentoring, kemudian saya mencoba buat suatu komunitas di sekolah, tentunya yang seprovinsi dengan saya, ingin mendekati Bapak Ibu guru yang masih selama ini menggunakan pengajaran yang konvensional, yang ceramah. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Nah, tadi Bapak katakan mentoringnya, Pak ya. Adakah perubahan Ya, lain yang Bapak ingin lakukan untuk melakukan perubahan bagi rekan-rekan guru selain mentoring tersebut? baik. Mungkin selain mentoring, mungkin ada semacam workshop mungkin, Bu ya. Mungkin menghadirkan beberapa narasumber yang memang kompeten di bidangnya, yang nantinya akan memberikan perubahan yang signifikan di sekolah. Seperti itu, Bu, Bu Ervina. Baik. Pak, tadi ada mentoring, ada workshop. Menurut Bapak, strategi yang nyaman dilakukan yang mana ya, Pak ya, di antara yang dua itu? Baik. Kalau yang sekarang ini mungkin lebih baik bagusnya ke mentoring, Bu. Ini berbicara dari hati ke hati, secara pelan-pelan lah, mencoba memberikan yang terbaik untuk sekolah. Mungkin awalnya di saya dulu, memberikan contoh teladan dulu, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana respon siswa, itu Ibu. Baik, Pak. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak untuk melakukan mentoring tersebut, Pak? Baik, yang bisa membantu ada kepala sekolah, ada wakil kurikulum Ibu, Hmm, nanti bisa membantu, kemudian ada teman-teman sejawat, kami buat komunitas di situ, nantinya bisa kami berkolaborasi ke depannya. Baik, Pak. Saya kira itu, Bu. Baik. Baik, nanti berarti Bapak akan lakukan kolaborasi dengan rekan guru lain ya, Pak ya? Iya, Bu, siap. Iya, baik, Pak. Nah, kita ini sudah di penghujung perbincangan ini, Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil perbincangan kita pada hari ini, Pak? Baik. Yang pertama, muka saya cerah, Bu, sekarang ya. Iya, cerah, Pak. Beda Nampak dari cerah, awal oke. tadi. Oke, yang kedua, saya dapat gambaran, dapat solusi bahwa eh, bagaimana memberikan yang terbaik ke siswa, pembelajaran berpihak ke siswa, terbuka
Nanti ke depannya ini saya kembangkan pembelajaran yang memang menyenangkan Ibu. Terima kasih Bu Hervina atas Nah, bincang-bincangnya Ibu. iya. Wah, sudah tidak sabar lagi nih menunggu cerita dari Pak Sahir nantinya untuk melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu ya Pak ya percakapan kita pada hari ini. Baik, Lain waktu kita ngobrol lagi dan semoga kita sehat dan bisa berbincang lagi dan semangat pagi ya Pak ya. selamat pagi. Terima kasih Bu Hervina. Sama-sama Pak. Selamat pagi Bu Herpina. Selamat pagi Bu Padmi. Wah, tadi saya sudah mengamatinya ya Bu ya. Perbincangan Ibu melakukan coaching luar biasa seru ya Bu ya. Iya, seru Oke, sekali saya Ibu, sedang berbincang sama Pak Sahir. benar. Bu, sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa hal Bu ya terkait pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan, Bu, pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Baik, Bu. Tadi sudah saya jalankan yaitu dengan melakukan alur tirta. Kemudian saya juga mencoba pendengar yang aktif. Jadi saya benar-benar ya mindfulness hadir penuh ya dengan mengikuti alur apa yang diucapkan oleh si coach. Kemudian saya memberi pertanyaan yang berbobot, Ibu. Wah, menurut ya, baik Bu. Jadi menurut saya Bu ya sebagai observer proses coaching yang Ibu lakukan tadi memang benar ya Bu ya sudah sesuai dengan alur Tirta. Terus dan Ibu Herpina sudah berusaha untuk memaksimalkan potensi coaching dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu Herpina juga sehingga tadi ya Bu ya dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga si Koci tadi Pak Sahir bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terbukti dari percakapan bahwa raut muka Pak Sahir sudah nampak ya cerah Iya. menemukan solusi apa yang akan dilakukan. Baik Bu, satu lagi Bu ya terkait pertanyaan. Jadi kompetensi apa lagi Bu yang ingin dikembangkan terkait setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Iya, Ibu. Untuk kedepannya, saya akan melatih menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya bisa memberi pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Itu aja, Ibu. Wah iya Bu ya. Baik Bu, kita akhiri saja percakapan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat ya Bu ya. Iya, Ibu. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi Bu Hertina. Selamat pagi, Bu Padmi. Terima kasih. Sama-sama Ibu.